Kamu sendirian aja. Mau aku temenin nggak? Kamu pakai baju apa? Lagian kecentilan sih. Makanya kamu digituin. Waspada terhadap aksi bejat pelaku terungkap saat sang ibu seksual terhadap pelecehan seksual. pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Ketika mendengar kata itu, apa yang kamu pikirkan? Tabu, cabul, tindakan yang terjadi karena wanita yang berpakaian minim. Sebagian besar dari kita, dari masyarakat, masih menganggap pelecehan seksual berakar dari wanita yang tidak dapat menjaga pakaiannya dan pergi keluyuran sendirian sehingga mengundang kejahatan tersebut. Pelecehan seksual tidak sesederhana itu. Faktanya teman-teman, dengan pakaian longgar dan tertutup juga bisa kena tindakan pelecehan seksual. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, pelecehan seksual banyak terjadi di ruang publik, ya, ruang di mana banyak mata dapat menyorot aksi tersebut. Artinya apa? Pelecehan seksual bukan masalah sepele. Dia tidak pandang bulu dalam mencari mangsanya, serta tidak mengenal waktu dan tempat sekalipun. Apakah hanya wanita saja yang dapat menjadi korban dari pelecehan seksual? Iyalah, mana mungkin laki-laki jadi korban? Karena kan bisa melawan, tidak seperti perempuan. Laki-laki itu cuma bisa jadi pelaku, bukan korban. Apakah kalian juga masih berpikir seperti itu? Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA mencatat sejak 1 Januari 2024 saja terdapat 6.354 kasus kekerasan terjadi di Indonesia. Di antaranya sebanyak 5.539 perempuan menjadi korban dan 1.369 terjadi pada laki-laki. Meski data tersebut menunjukkan perempuan masih menjadi sasaran utama pelecehan seksual, tapi 1.369 korban pada laki-laki juga bukanlah jumlah yang sedikit. Kita disadarkan bahwa pelecehan seksual bisa menyerang siapapun dan korban baik perempuan maupun laki-laki sama-sama merasakan dampak psikologis juga. Adapun berdasarkan usianya, korban kekerasan seksual di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 13-17 tahun, sekitar 34,4% dari total korban kekerasan seksual pada periode ini. Korban terbanyak berikutnya berasal dari kelompok usia 6-12 tahun, diikuti kelompok usia 25-44 tahun, usia 18-24 tahun, dan usia 0-5 tahun. Kasus kekerasan seksual tertinggi terjadi di Jawa dengan angka 36,9%, disusul Sumatera 26,7%, Papua 13,5%, Kalimantan 12,5%, dan Sulawesi 10,7%. Angka-angka yang ditunjukkan oleh data tersebut bukanlah angka yang kecil, dan itu adalah kasus yang dilaporkan. Bagaimana dengan kasus yang tidak dilaporkan? Pelecehan seksual masih menjadi masalah yang belum tuntas di Indonesia. Lalu, apa sebenarnya pelecehan seksual itu? Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini sendiri termasuk siulan, main mata, komentar, atau ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan. Sore itu aku habis pulang main, jadi pas aku keluar aku ngelewatin salah satu tukang parkir. Jadi karena aku waktu itu senang setiap main, jadi aku nggak mikir yang aneh-aneh, aku cuma mikir mau pulang, mau beres-beres. Jadi aku jalan aja kayak biasa. Waktu itu aku pakai baju kemeja panjang yang longgar sama celana yang longgar juga. Cuman waktu itu jilbab aku mungkin karena setiap main jadi nggak terkondisikan, aku cuma ngelilit lempar ke belakang pakai pasmina. Jadi pas aku lewat, pertama disil sama si tukang parkir. Itu aku awalnya nggak ngeh.
Sampai akhirnya pas aku udah ngelewatin dia banget, dia membahas bagian dada. Jadi waktu itu aku langsung mendingin, terus aku langsung jalan cepat nyari mobil, tapi sampai sekarang aku nggak pernah bilang ke orang tua. Waktu itu kelas 3 SD, aku di kondisi gak ngapa-ngapain, aku malah diseret, dibawa ke depan kelas, dibuka bajuku. Di depan kelas cuma memakai pakaian dalam tua. Laki-laki sama perempuan semuanya ngelakuin, aku ditelanjangin gitu. Dan ditertawakan, nanti bajunya disembunyiin atau dilempar ke tempat sampah. Jadi mau gak mau kayak harus keluar kelas terus nyari gitu di kondisi yang aku tanpa seragam itu. Ada lagi ketika aku masuk ke pesantren, ketika aku tidur kakak kelas, dia melumuri kelaminku pakai sejenis minyak tawon dan GPU gitu. Sayangnya untuk melapor untuk ke pihak guru, mereka tidak memberikan tindakan apapun, justru membiarkannya. Dan untuk orang tua tidak ada tindakan lebih seperti kayak langsung melapor ke sekolah. Orang tua hanya bisa memberikan kata-kata yang sabar ya nak gitu. Aku tidak bisa melakukan hal lain gitu. Kalau aku melawan pun orang-orang yang ngebully membalasnya berkali-kali lipat. Waktu itu aku cukup marah ke diri sendiri, entah kenapa. Jadi aku ngerasa itu salah aku, tapi di sisi lain juga dia salah. Lebih menjaga pakaian juga, terus kalau misalkan mau pergi ke satu jalan yang udah aku tahu di sana banyak cowok, jadi aku kadang ngajak orang tua atau nggak ngajak teman. Ngomong sama orang itu susah, sering gagap, sering ngalamin halusinasi, kayak seolah-olah ada yang melihat atau sering kepikiran gitu ada orang yang dekat-dekat mau mukul gitu. Selain itu juga sering kayak tidurnya cuman bisa sebentar karena mengalami mimpi buruk. Jadi kadang teringat dengan kejadiannya, merasakan gitu kengeriannya. Pertama, yang paling ringan adalah stres akut. Dia stres, tetapi memang belum masuk ke dalam fase-fase disorder, fase terganggu. Dia masih bisa berinteraksi, tetapi sudah mempengaruhi rasa percaya dirinya, perasaan tidak aman jika bersama orang lain. Ketika yang fase pertamanya tidak ditangani, ditambah dengan kepribadiannya juga memiliki kecenderungan untuk mudah sekali down, maka akan menimbulkan sebuah dampak lanjutan. Kalau misalnya dia merasa sedih, atau bahkan merasa putus asa lebih dari 2 minggu, dia masuk ke dalam fase yang kedua, fase depresi. Masih bisa juga dia beraktivitas, tetapi kesedihannya sudah menetap selama minimal 2 minggu. Kalau misalnya segera diberikan terapi, segera diberikan tindak lanjut, maka biasanya juga bisa pulih. Tetapi jika misalnya dia tidak diberikan penanganan, pendampingan, maka dia akan berlanjut juga. Nah, perlu diingat, fase yang kedua ini, yaitu di mana dia merasa depresi, juga ada keinginan untuk suicide, keinginan untuk bunuh diri. Itu adalah salah satu simptom atau ciri-ciri dari fase depresi ini. Tetapi tidak semua depresi ada suicide-nya. Kalau sudah ada suicide, berarti tanda-tandanya harus mau tidak mau dibawa untuk mendapatkan pertolongan. Ketika tidak ditangani dan minimal 6 bulan sampai dengan fase ketiga, itu fase yang terakhir, dia akan muncul fase yang cukup parah, yaitu PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ciri-cirinya ada 3 untuk PTSD yang besar ya. Pertama adalah dia selalu mimpi buruk. Di mana saja dia tertidur, dia akan selalu mimpi buruk. Mimpi buruk tentang apa? Mimpi buruk tentang peristiwa itu terulang. Kemudian rehearsal, seakan-akan peristiwa yang telah dialami, pelecehan yang telah dialami beberapa bulan yang lalu akan kembali lagi, sehingga dia berteriak, menangis tanpa sebab. Kadang-kadang juga takut untuk melihat orang, mulai untuk menutup diri. Dan yang terakhir, yang 3 ini adalah denial. Dia mulai untuk menghindar dari orang-orang yang telah melecehkannya, dari tempat-tempat di mana dia dilecehkan. Rasa sedih yang ditimbulkan oleh pelecehan seksual ini adalah bukan sedih yang biasa, sedih dengan kehilangan harga diri ketika dilecehkan. Sehingga obatnya pun akan berbeda. Maka segeralah untuk mencari pertolongan yang lebih lanjut. Apabila tidak ditangani, maka dia akan semakin memburuk. Bahkan sampai pada akhirnya seorang tidak mampu untuk beraktivitas. Karena apa? Bisa saja mungkin muncul halusinasi, bayangan-bayangan, suara-suara yang orangnya pun tidak ada untuk membisikkan suara, tapi ada didengar. Wah, jangan-jangan dia ini pergi. Ada orang yang akan membunuhmu. Coba lari, coba berteriak. Itu udah mulai untuk yang
harusnya dia lebih sadar. Gimana kalau misalkan kejadian yang sama terjadi entah ke keluarga dia, harusnya dia mengetahui bahwa perempuan juga punya hak untuk berpakaian, hak untuk dimuliakan. Ketika kita sebagai seorang korban udah sampai di titik punya gangguan ini itu, kira-kira kamu sanggup gak untuk bertanggung jawab? Apa yang kalian buat bisa menghancurkan masa depannya gitu? Faktor dari pelecehan seksual ini terbagi menjadi 3, dari pelaku, dari korban, dan dari lingkungan. Faktor dari pelaku yang pertama adalah kurangnya kontrol diri, dan yang kedua adalah pelaku memiliki power dan otoritas yang tinggi sehingga memudahkannya dalam melakukan tindakan pelecehan seksual. Berikutnya dari korban. Yang pertama adalah faktor pakaian tergolong relatif, baik minim maupun longgar. Korban bisa mendapatkan pelecehan seksual dari pakaian yang ia pakai. Yang kedua, tidak berani bercerita. Hal ini disebabkan oleh rasa malu ataupun intimidasi dari pelaku, sehingga baik korban maupun pelaku mewajarkan dan tindakan pelecehan seksual dapat terjadi di kemudian harinya. Faktor dari lingkungan, yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dengan tindakan pelecehan seksual dan cenderung menyalahkan korban, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkannya. Faktor yang kedua, tidak adanya aturan yang tegas dalam menindak pelaku menjadi penyebab meningkatnya jumlah korban. Yang ketiga, normalisasi pelakuan pelecehan seksual yang membuat pelaku dan korban tidak sadar akan pelecehan seksual. Dari faktor tersebut, sudah saatnya kita tidak menyalahkan korban. Tidak ada yang tahu peristiwa tersebut terjadi. Tidak ada orang yang ingin dilecehkan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus memutus faktor-faktor yang menyebabkan pelecehan seksual dan memberikan perlindungan kepada korban. Cara untuk melindungi seseorang dari pelecehan seksual yaitu 5D. Pertama, ditegur. Pastikan keadaan kamu dan korban aman ya, sehingga pelaku tidak balik menyerangmu ataupun membahayakan korban. Yang kedua, dialihkan. Kamu bisa menjadi sok asik dalam situasi ini, seperti menanyakan kabar korban ataupun mengaku sebagai teman korban. Yang ketiga, dilaporkan. Bila kita takut untuk mencegahnya sendirian, kamu bisa mencari bantuan ke orang lain, seperti petugas keamanan. Nah, yang keempat, ditenangkan. Aksi pelecehan yang terjadi dalam sekejap atau sudah terjadi, kita bisa memberi dukungan dengan menanyakan kondisinya dan menawarkan bantuan. Ingat ya, jangan pernah mengorek-ngorek kejadian yang menimpanya. Nah, yang terakhir, yang kelima, direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban terbekali bukti apabila korban ingin melapor. Ingat, yang disorot aksi pelaku dan petunjuk lokasi. Memberi dukungan moral ya, karena biasanya orang yang kena pelecehan seksual ini mereka trauma begitu, maka di sini kita harus beri support ya secara moral, harus kerjasama begitu kan dari semua pihak, baik itu orang tuanya atau psikolog. Yang melakukannya kalau orang yang terdekat tentunya harus kita adili secara hukum, dan ini emang harus dihukum, nggak bisa dimaafkan begitu saja gitu. Tidak bisa hanya berikan sebuah terapi pada korbannya atau kita berikan punishment dengan pelakunya, tidak cukup sampai di situ. Yang pertama adalah harus adanya sistem, adanya sebuah satgas, relawan. Nanti relawan itu yang akan melakukan sosialisasi, bisa untuk memberikan edukasi, membuat poster yang berkaitan tentang itu, sehingga semua orang pada lingkungan tersebut aware, paham bahwa ini loh bentuk pelecehan itu. Kemudian yang kedua, bagi para korban yang telah mendapatkan pelecehan, tentu saja harus didampingi. Bagi pelaku, tentu saja harus diberikan pendampingan terkait dengan bahaya-bahaya dan lain sebagainya tentang perilakunya, sehingga tidak terjadi di masa depan. Dan memang salah satu caranya adalah menjaga adab, menjaga aturan, dan memang sama-sama harus memahami mana yang boleh dibicarakan, disentuh dan lain sebagainya, dan mana yang tidak boleh. Itu bukan salahmu. Jangan putus asa ya. Ayo bangkit, karena ada mimpi yang harus kamu wujudkan. Kamu itu berharga. Jangan ragu untuk cerita ya. Iya. Kita semua ada di sini. Semangat ya. Nah, diperlukan kesadaran dari lingkungan sekitar agar tindakan kejahatan ini tidak dapat berlanjut di kemudian hari. Pelecehan maupun kekerasan seksual adalah masalah yang serius dan merusak. Tetapi bersama-sama kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Kita tidak boleh abai peran kita
sangat penting dalam mencegah tindakan kejahatan ini. Bersama-sama kita peduli. Mari 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 peduli. Stop pelecehan